Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Rismala dengan NPM 60222100047. Di sini saya akan membahas mengenai kesulitan belajar pada anak yang mengalami disgrafia. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan saya sampaikan, di sini ada outline-nya. Yang pertama itu ada latar belakang, definisi, contoh kasus, pendekatan teori belajar, strategi self-regulation learning dan motivasi belajar, dan yang terakhir itu ada referensi. Topik yang pertama yaitu latar belakang. Kegiatan belajar tidak selamanya berjalan dengan lancar. Mengapa? Karena setiap individu memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidaklah sama satu dengan yang lainnya, sehingga masih terdapat berbagai hambatan. Salah satunya yaitu individu mengalami kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar atau biasa disebut dengan learning disabilities adalah gangguan yang dialami individu dalam kegiatan belajar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa huruf dan tulisan, sehingga menghambat tercapainya suatu tujuan belajarnya. Nah, kesulitan belajar yang biasa dialami oleh anak-anak itu ialah kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Nah, selanjutnya itu ada definisi. Apa sih disgrafia itu? Menurut Delphi, disgrafia adalah ketidakmampuan anak untuk membuat suatu komposisi tulisan dalam bentuk kalimat. Sedangkan menurut Abdurrahman dalam Ken Achroni, disgrafia adalah suatu bentuk kesulitan belajar yang berhubungan dengan ketidakmampuan membuat huruf seperti menulis dan simbol. Nah, disgrafia itu mempunyai karakteristik. Yang pertama itu hasil tulisan yang tidak terbaca, ketidakmampuan mencatat dengan baik dan benar, menulis lambat, tidak bisa menulis lurus dengan rapi pada kertas yang tidak bergaris. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu saya mengambil pengalaman pribadi saya, yaitu saat SD kelas 4, saya memiliki seorang teman yang berinisial N. Sebelumnya, dia tuh tidak mengetahui kalau dia tuh mengalami kesulitan belajar disgrafia. Tapi suatu ketika, dia menyadari kalau dia tuh mengalami kesulitan menulis disgrafia. Saat itu di sekolah, teman saya sedang menulis catatan. Nah, saya memperhatikan teman saya. Saya sudah selesai menulis catatan, tetapi teman saya itu masih belum selesai menulis catatan. Dan dia tuh menulisnya benar-benar sangat lama. Nah, saat menulis catatan, dia tuh selalu kebingungan dan selalu salah dalam menulis kosakata. Yang pada akhirnya, dia bertanya ke teman sebelahnya mengenai ejaan kalimatnya. Misalnya kalimat benda padat. Nah, dia menulis benda padat itu, dia menulis jadi benda dapat, bukan benda padat. Oleh karena itu dia menanyakan ke teman sebelahnya, kayak, "Nas, gimana sih tulisan kata padat itu?" Nah, saat dia menulis tuh, dia benar-benar kebingungan, jadi dia harus bertanya-tanya ke teman sebelahnya. Lalu, saat ada ujian harian, dibagikan oleh bu guru kertas kosong HVS yang tidak bergaris. Nah, teman saya itu tulisannya itu seperti ceker ayam. Maksudnya tuh kayak tulisannya tuh tidak rapi, terus miring, kayak kadang ke atas, kadang ke bawah, dan juga kosakatanya tuh selalu salah. Hingga sampai sekarang dia masuk kuliah, yang saya ketahui, dia juga masih belum bisa menulis di kertas kosong. Apabila dia ingin menulis di kertas kosong, dia harus menggaris kertas HVS tersebut atau kertas kosong tersebut, menggaris dengan satu persatu seperti buku tulis. Nah, selain itu, faktor dia mengalami disgrafia itu tuh karena individu tersebut tuh kayak kurang fokus saat dia belajar. Jadi dia di kelas itu, selama di kelas tuh tidak aktif. Nah, dan juga tidak dapat menyampaikan
ide-ide yang ada di pikiran dia ke dalam bentuk tulisan. Jadi dia keep di pikiran dia. Soalnya kalau dia ingin menulis, dia tuh selalu kebingungan. Dia harus menulis gimana kata-katanya. Dia selalu tukar dan kebalik-balik sama hurufnya itu. Nah, selanjutnya itu ada topik pendekatan teori belajar. Di sini saya menggunakan teori belajar experiential learning. Di sini saya mengambil asimilator dan converger. Mengapa? Karena menurut saya dia tuh kasus tersebut tuh cocok. Nah, di asimilator dan converger tuh dia mengalami 3 tahap, yaitu reflective observation RO. Yang pertama, yang kedua abstrak konseptualisme, itu asimilatornya. Dari abstrak konseptualisme terus lanjut ke aktif eksperimen, itu ke convergernya. Maksudnya gimana sih? Jadi nanti saya akan jelaskan. Yang pertama itu reflective observation. Jadi individu atau sebut saja dengan inisial N memahami kesulitan dalam belajar menulis yang terjadi pada dirinya, sehingga dia tuh harus mereflektifkan dirinya dengan cara melihat video dari YouTube mengenai bagaimana caranya menulis dengan lurus dan rapi tanpa mencong-mencong atau naik turun di kertas yang bergaris, tanpa bergaris. Nah, yang kedua itu abstrak konseptualisme. Nah, menurut dia setelah menonton gitu, dia kayak menganggap bahwa ternyata gampang ya cara-caranya biar tulisan saya itu jadi bagus lagi, rapi, nggak naik turun-turun, sehingga dia memahami dan menciptakan berbagai cara memikirkan konsep agar dia tuh bisa menulis dengan rapi di kertas kosong tanpa bergaris. Nah, selanjutnya tuh aktif eksperimen. Jadi maksudnya tuh setelah dia memikirkan dan menciptakan konsep-konsep yang nantinya akan dia coba, akhirnya dia menguji cobakan dengan cara menulis di kertas kosong sebanyak-banyak dan sebisa dia. Dan ternyata tuh hasilnya emang kurang maksimal, dia masih naik turun kayak tidak rapi gitu, masih berantakan. Tapi dengan konsep ini tuh pasti dia sering berjalannya waktu tuh dia bisa menulis dengan rapi dan bisa menulis kosakata tanpa ada kesalahan. Jadi harus terus mencoba dan terus berlatih. Selanjutnya ada strategi self-regulation learning dan motivasi belajar. Nah, dalam kasus tersebut, individu tersebut harus memiliki sebuah motivasi belajar, dan menurut saya motivasi belajar yang cocok dengan individu yang dialami itu menggunakan motivasi belajar intrinsik atau harus percaya diri menurut diri dia sendiri. Yaitu kayak dia tuh harus percaya, harus membangun kepercayaannya, terus tujuannya kayak gue harus bangkit gitu untuk meningkatkan cara dia menulisnya. Nah, dia juga bisa menggunakan motivasi bentuk ekstrinsik atau berupa reward. Dimana yang tadi sudah dijelaskan di contoh kasus, dia kan individu tersebut kan kurang fokus saat tidak dapat menyampaikan ide-ide ke dalam tulisan. Nah, ketika dia berhasil menuangkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk tulisan, alangkah baiknya seperti orang tua maupun guru itu memberikan pujian atau reward kayak tepuk tangan atau dikasih bintang, intinya tuh reward. Nah, yang kedua itu saya menggunakan fase-fase self-regulation learning. Ada 4 fase. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana individu maupun orang lain seperti guru, orang tua, kerabat, teman, tetangganya itu harus membuat perencanaan itu untuk meningkatkan proses belajarnya. Kayak seperti melis cara-caranya gimana, atau menonton video terus diaplikasikan. Yang kedua itu monitoring diri. Maksudnya gimana?
orang lain seperti guru, orang tua maupun kerabat atau temannya dapat memotivasi atau membantu individu agar tidak malas untuk menulis. Jadi yang sudah di tahap pertama sudah ditulis perencanaan itu akan di-apply di tahap yang ini, itu monitoring diri, itu seperti memberikan kertas kosong dan dia disuruh menulis sebanyak mungkin untuk melatih tangannya dan agar terbiasa menulis dengan rapi. Yang ketiga itu ada kontrol, di mana individu harus bisa mengendalikan pikiran dan meyakinkan dirinya sendiri kalau dia itu bisa, kayak misalnya saya pasti bisa nulis rapi dan gak ada kesalahan gitu. Jadi itu kayak nyemangatin diri dia sendiri. Terus dari ide-ide yang ada di dalam pikiran dia tadi itu dia pasti bisa membuat bentuk ke dalam tulisannya. Nah, yang terakhir itu tahap evaluasi, di mana tahap ini individu akan membandingkan dirinya sendiri dari sebelum dia merencanakan menggunakan self-regulation learning ini dan sesudah menggunakan self-regulation learning ini. Jadi ada kayak peningkatan yang dirasakan, yang tadinya dia tulisannya masih berantakan, belum berantakan, dan setelah diterapkan self-regulation learning ini tulisannya sudah mendingan, tidak ada kesalahan kata dan lumayan rapi, dan juga ada menciptakan hal-hal positif juga. Dan ini dia referensinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.